Suatu malam hujan yang begitu deras, terlihat seorang wanita yang berlari sambil melirik ke belakang dan ketakutan. Langkah kaki seorang pria yang sedang mengejarnya tanpa berhenti. Wanita itu pun menuju jembatan untuk menjauh dari pria itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dan siapa mereka berdua. Wanita tersebut yang sudah tidak larat untuk berlari, pada akhirnya ia hanya bisa memilih mengakhiri hidupnya. Di saat dirinya memanjat ke atas besi pembatas jembatan, ia berteriak, "Aku lebih rela mati daripada bersamamu." Teriakan wanita itu yang kemudian melompat ke laut dengan pasrah. Tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Pria yang mengejarnya frustasi dan berteriak di saat wanita itu melompat ke laut untuk mengakhiri hidupnya. 3 tahun kemudian, di tengah-tengah kota Jakarta, berdiri megah sebuah gedung rumah sakit terbaik di Jakarta. Dari luar, bangunan tersebut tampak modern dan mewah, layaknya sebuah hotel bintang 5. Di dalamnya, fasilitas yang tersedia sangat lengkap dan canggih, menjadikan rumah sakit ini sebagai pilihan utama bagi para pasien yang membutuhkan perawatan khusus. Oh iya, sebelum kita mulai, aku juga ingin kenal lebih dekat dengan kalian semua. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton dari mana hari ini? Sebutkan kota atau daerah kalian ya. Aku ingin tahu sejauh mana cerita ini bisa sampai. Apakah dari kota besar, desa kecil, atau bahkan dari luar negeri? Dan seperti biasa, aku akan berusaha membaca komentar kalian satu persatu. Baiklah, sekarang siapkan hati kalian. Karena cerita kali ini bukan sekadar kisah biasa. Ini tentang kepercayaan yang diuji, tentang luka yang tidak terlihat, dan tentang pilihan yang bisa mengubah segalanya. Jadi, dengarkan baik-baik dan jangan lewatkan satu bagian pun. Suatu malam, langkah mantap seorang pria berjaket kulit hitam terhenti tepat di depan salah satu pintu kamar pasien. Rambutnya hitam legam dan mengenakan masker. Matanya menelisik nama yang tertera di papan nama di depan pintu. Aluna Zahra. Perlahan, pria itu membuka pintu kamar pasien dan melangkah masuk. Ruangan itu tampak bersih dan tertata rapi, dengan dinding berwarna putih dan jendela yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang indah. Di sudut ruangan, ada seorang wanita berparas cantik yang tengah tidur pulas di atas ranjang pasien. Pria itu mendekat ke ranjang pasien dengan langkah yang pelan dan hati-hati. Matanya memandangi wajah wanita tersebut dengan penuh perhatian. Pria berjaket tebal itu menatap lembaran data pasien yang tergantung di ujung ranjang, membaca dengan seksama setiap detail yang tertulis di sana. Setelah cukup lama mempelajari informasi tersebut, pria itu menggantung kembali lembaran data pasien dan melangkah mendekati Aluna Zahra. Dengan lembut, ia mengecup dahinya. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya pria itu. Ia datang dengan wajah yang tertutup, seolah-olah tak ingin ada yang mengenali dirinya. "Aluna Zahra, kamu hanya bisa menjadi milikku," ucapnya. Tak lama setelah itu, pria misterius tersebut meninggalkan Aluna Zahra yang masih tertidur pulas. Keesokan harinya, Aluna Zahra terbangun dari tidurnya. Suster yang bertugas memeriksa kondisinya datang seperti biasanya, menanyakan kabar dan memastikan bahwa kini Aluna dalam kondisi yang baik. "Suster, apakah semalam ada yang datang melihatku?" tanya Aluna yang penasaran. "Semalam tidak ada yang datang," jawab suster itu. "Aneh sekali. Kenapa aku sepertinya merasakan seseorang mencium dahiku?" batin Aluna.
"Nona, kita akan ke ruangan pemeriksaan. Sebentar lagi dokter akan datang untuk memeriksamu. Jadi buka semua bajumu dan menunggu di sana." "Suster, siapa dokter yang mengobatiku? Dokter wanita kan?" tanyanya yang berharap. "Tenang saja, dokter wanita atau dokter pria juga akan menjalani pembedahan," jawab suster. "Ini ketiga kalinya aku ganti rumah sakit, karena dokter pria yang akan memeriksa payudaraku. Semoga kali ini bukan dokter pria lagi," gumam Aluna. Di sisi lain, seorang pria muda tampan, berpostur tinggi, melangkah masuk ke dalam rumah sakit besar itu. Kehadirannya menarik perhatian semua wanita yang ada di sana. Pesona pria itu memabukkan semua orang yang melihatnya. Ia adalah seorang dokter muda, lulusan kedokteran dari Amerika, yang baru saja pulang ke Jakarta untuk melanjutkan karirnya sebagai dokter bedah. Pria itu memiliki wajah yang tampan, dengan rambut hitam lembut yang tersisir rapi. Matanya yang tajam, seolah menembus jiwa orang yang dilihatnya, membuat para wanita di sekitarnya merasa terpesona dan berdebar kencang. Selain itu, senyum yang kerap menghiasi wajahnya membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat dan nyaman. Dirinya juga dikenal sebagai seorang dokter yang pintar dan berbakat dalam hal pembedahan. Ia telah menangani banyak kasus sulit dan berhasil menyelamatkan nyawa pasiennya. Sementara Aluna berada di ruangan pemeriksaan, ia melepaskan baju dan branya sehingga terlihat dua dadanya yang mulus. "Silahkan menunggu sebentar, dokter akan segera datang," ucap suster itu dengan nada sedikit tegas. "Suster, aku ingin tahu, dokter pria atau wanita?" tanya Aluna yang penasaran lagi. "Kalau ingin sembuh, kenapa harus tahu siapa doktermu?" jawab suster itu dengan nada sedikit kesal dan beranjak dari sana. "Aneh sekali, padahal aku hanya bertanya. Apa salahnya?" gerutu Aluna yang kemudian naik ke atas ranjang dan menarik selimut menutupi tubuhnya. Di sisi lain, seorang pria muda tampan, berpostur tinggi, melangkah masuk ke dalam rumah sakit besar itu. Kehadirannya menarik perhatian semua wanita yang ada di sana. Pesona pria itu memabukkan semua orang yang melihatnya. Ia adalah seorang dokter muda lulusan kedokteran dari Amerika yang baru saja pulang ke Jakarta untuk melanjutkan karirnya sebagai dokter bedah. Pria itu memiliki wajah yang tampan dengan rambut hitam lembut yang tersisir rapi. Matanya yang tajam seolah menembus jiwa orang yang dilihatnya, membuat para wanita di sekitarnya merasa terpesona dan berdebar kencang. Selain itu, senyum yang kerap menghiasi wajahnya membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat dan nyaman. Dirinya juga dikenal sebagai seorang dokter yang pintar dan berbakat dalam hal pembedahan. Ia telah menangani banyak kasus sulit dan berhasil menyelamatkan nyawa pasiennya. "Silakan menunggu sebentar, dokter akan segera datang," ucap suster itu dengan nada sedikit tegas. "Suster, aku ingin tahu, dokter pria atau wanita?" tanya Aluna yang penasaran lagi. "Kalau ingin sembuh, kenapa harus tahu siapa doktermu?" jawab suster itu dengan nada sedikit kesal dan beranjak dari sana. Seorang pria tampan berwibawa, dokter itu melangkah mantap memasuki ruangan, diikuti oleh suster yang menemaninya. Dengan senyum ramah dan mata tajam, ia menatap sekeliling ruangan, mencari pasien yang ditunggunya. "Dokter Lana, pasiennya sedang menunggu," ujar suster dengan suara halus, memberi isyarat pada dokter Han untuk segera menemui pasien tersebut. "Baik, terima kasih," sahut dokter Lana dengan suara yang merdu dan berwibawa. Suaranya terdengar begitu jelas hingga ke telinga Aluna yang sedang terbaring di ranjang. Mendengar suara itu, Aluna merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia penasaran
ingin melihat siapa pria yang memiliki suara seindah itu. Aluna segera bangkit dari ranjangnya dan mengintip dari balik gorden pembatas. Begitu matanya tertuju pada sosok Dokter Lana, Aluna langsung terpana. Pria itu memiliki wajah tampan yang mempesona, membuat Aluna merasa jantungnya berdegup kencang. Tak bisa menahan rasa kagumnya, Aluna terus memandangi sosok Dokter Lana yang tengah berbicara dengan suster dan memeriksa berkas pasiennya. Ada perasaan hangat yang menyelimuti hatinya. Aku sudah kabur dari 2 rumah sakit karena dokternya adalah seorang pria. Tapi kali ini lebih parah lagi, malah seorang dokter yang begitu tampan. Tidak mungkin aku membiarkan dia memeriksa 2 bola seksiku, gumam Aluna. Tidak mungkin aku membiarkan dia memeriksa 2 bola seksiku, gumam Aluna, yang mengambil bajunya dan kembali naik ke atas ranjang. Tak lama, dokter itu masuk dan menarik gorden yang menutupi tempat Aluna berada. Dia tersenyum ramah dan memperkenalkan dirinya. Nona Aluna, saya adalah Dokter Lana yang akan mengobati penyakit Anda. Aluna menutupi wajahnya dengan selimut. Ia menunduk dan menggigit bibirnya karena malu. Bingung harus bereaksi seperti apa. Dokter Lana menyadari kegelisahan Aluna, lalu berusaha menenangkan hati Aluna dengan menunjukkan sikap profesional dan sopan. Jangan khawatir Nona Aluna, saya akan memastikan pemeriksaan ini berjalan dengan baik dan Anda merasa nyaman, ujarnya dengan lembut. Namun, Aluna tetap merasa tidak nyaman dan bingung menghadapi situasi tersebut. Dia berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Namun tetap saja, hatinya berdebar kencang saat dokter tampan itu akan memulai pemeriksaan. Maaf, aku tidak ingin diperiksa, ucap Aluna yang masih menutupi wajahnya agar tidak dikenali. Nona Aluna, kalau begitu Anda bisa tentukan sendiri kapan ingin diperiksa. Sebenarnya ini hanyalah pemeriksaan saja, bukan pemeriksaan yang memakan waktu lama, kata Dokter Lana. Iya, aku tahu, tapi aku belum siap, jawab Aluna dengan alasan. Ia sangat malu dan tidak ingin diperiksa dokter tampan itu. Bahkan menatapnya saja ia tidak sanggup. Baiklah kalau begitu. Hubungi suster ketika Anda sudah siap, ujar Dokter Lana dengan senyum di pipinya. Sialan, kenapa dokternya tampan sekali? Malu sekali kalau sampai harus buka-bukaan di hadapannya. Sepertinya aku harus cari rumah sakit lain. Iya, sekarang juga aku langsung kabur, gumam Aluna. Siapa orang tuanya? Bisa-bisanya melahirkan anak yang begitu tampan, gerutu Aluna sambil mengenakan pakaiannya. Setelah berpakaian, Aluna terburu-buru meninggalkan rumah sakit. Aluna berjalan dengan langkah yang cepat. Perasaan khawatir dan gugup menyelimuti dirinya. Seharusnya dia sudah pergi. Dia tidak akan mengenaliku, karena tadi aku menutup wajahku, gumam Aluna. Sambil sesekali melirik ke belakang untuk memastikan tidak ada sosok Dokter Lana di sana. Namun, Aluna terlalu fokus pada kekhawatirannya hingga tidak menyadari ada seseorang yang berdiri tepat di depannya. Dalam sekejap, tubuhnya menabrak orang tersebut dan kepalanya terbentur dada pria itu. Maaf, ucap Aluna dengan wajah memerah. Ia menoleh ke atas untuk melihat siapa orang yang ia tabrak. Matanya membelalak melihat wajah pria tampan yang menatapnya dengan ekspresi terkejut. Sejenak, Aluna lupa akan rasa khawatirnya tadi dan terpaku pada tatapan pria tersebut. Nona, kamu baik-baik saja? Tanya pria itu, yang adalah Dokter Lana. Senyuman pria itu membuat jantung gadis itu berdegup dengan kencang. Sebenarnya, kamu berasal dari planet mana? Tanya Aluna
yang tanpa sadar dengan ucapannya. "Apa?" tanya Dokter Lana. Aluna berusaha tidak gugup di hadapan pria tampan itu. "Maksudku, aku harus pergi. Sampai jumpa," ucap Aluna yang melangkah pergi. Dokter itu teringat suara gadis itu yang tidak asing, lalu memanggilnya. "Nona?" Aluna menghentikan langkahnya sambil menepuk kepalanya dan takut dikenali oleh dokter itu. Dengan terpaksa tersenyum, ia menoleh ke arah pria itu sambil bertanya, "Iya, ada apa?" "Nona Aluna Zahra bukan?" tanya Dokter Lana. Bukan aku," jawab Aluna yang berusaha menyangkal. "Apakah aku salah orang?" gumam Dokter Lana. "Pasti salah orang. Aku pergi dulu," pamit Aluna yang kemudian melangkah dengan cepat. "Bukankah dia ingin pergi? Kenapa menuju ke arah sana?" gumam Dokter Lana yang melihat gadis itu berjalan ke arah lain. Beberapa saat kemudian, Aluna berjalan dengan langkah ragu di koridor rumah sakit, mencari jalan keluar setelah berhasil menghindari dokter tampan yang sempat membuatnya gugup. Tiba-tiba, ia berhenti di depan sebuah ruangan yang ternyata adalah kamar mayat. Wajahnya pucat seketika, tak menyangka akan sampai ke tempat seperti ini. "Bukankah aku ingin pulang? Kenapa malah nyasar ke sini? Kalau bukan karena menghindar dokter tampan itu, tidak mungkin aku bisa nyasar," keluh Aluna dalam hati. Matanya memandang pintu kamar mayat dengan rasa takut dan gemetar. Sementara itu, di ruangan kantor Profesor Dokter Lana, Dokter Lana sedang membaca data pasien Aluna Zahra yang diberikan padanya. Dia melihat foto Aluna di berkas tersebut dan mulai merasa penasaran. Bukankah gadis tadi itu? Kenapa dia tidak mengaku dan pergi dengan terburu-buru? Gumam Dokter Lana, seraya menggaruk dagunya yang mulai gatal karena kebingungan. "Dokter Lana," sapa seorang suster yang memasuki ruangannya. "Apakah pasien Aluna Zahra sudah mengambil obatnya?" tanya Dokter Lana sambil fokus pada berkas yang di tangannya. "Belum, pasien itu pergi begitu saja. Padahal sebelumnya dia yang mengatakan kalau badannya merasa tidak nyaman. Hasil laporan dari pihak rumah sakit lain mengatakan dia mengidap tumor jinak di bagian dadanya. Tidak tahu apa alasannya kenapa dia tidak melanjutkan pengobatan di sana," jawab suster. "Apakah dia tidak peduli dengan kesehatan sendiri?" gumam Dokter Lana. "Hubungi dia dan minta datang besok. Dia harus diperiksa sebelum terlambat," perintah Dokter Lana. "Baik," jawab susternya yang kemudian beranjak dari ruangan itu. Aluna, gadis itu mencoba mengumpulkan keberanian untuk meninggalkan koridor kamar mayat dan mencari jalan keluar yang benar. Namun, langkahnya terasa berat dan ragu, takut salah jalan lagi dan menemukan tempat yang lebih menyeramkan. "Lebih baik aku mencari seseorang untuk bertanya. Dari tadi aku keliling sampai lupa jalan. Ada apa dengan otakku?" Di sebuah kafe, Aluna dan seorang wanita duduk berhadapan dan menikmati minuman hangat di malam hari. "Kamu kabur lagi? Apa kamu sudah gila ya? Bagaimana kalau kamu tidak menjalani pemeriksaan? Pasti Bibi marah lagi." Teman Aluna berbicara tidak berhenti dan tidak setuju dengan perbuatan temannya itu. "Apakah begitu sulit mencari seorang dokter wanita? Kenapa semua dokter pria yang mengobatiku?" keluhan Aluna murung. "Sudah sampai tahap seperti ini, kamu masih saja pilih-pilih? Bagaimana kalau tumornya semakin membesar? Jangan main-main. Utamakan kesehatan dan kasihan Bibi." "Aku malu sekali, Dok.
Dokternya sangat tampan, ucap Aluna. Kamu ini benar-benar pemalu. Mereka adalah dokter profesional, tidak akan tertarik pada tubuhmu, kata wanita itu sedikit kesal karena mengkhawatirkannya. Yuri, jangan bicara seperti itu. Dokter Lana membuat jantungku hampir melompat keluar. Rasanya sangat malu dan takut. Dia memiliki aura yang mempesona, dan di satu sisi dia juga memiliki aura mematikan, ujar Aluna. Lebih baik kamu cari saja dokter lain kalau begitu, ucap Yuri. Mansion mewah milik Dr. Lana Maki terletak di kawasan elit, dikelilingi oleh taman-taman yang rimbun dan indah. Sebuah kolam renang besar menghiasi halaman belakang rumah, dengan pemandangan langit senja yang begitu mempesona. Langkah Dr. Lana begitu tergesa-gesa saat memasuki mansion tersebut. Terlihat jelas kelelahan di wajahnya setelah seharian beraktivitas di rumah sakit. Dr. Lana menghampiri pub mini yang terletak di sudut ruang keluarga, mengepakkan dasi dan melonggarkan kancing bajunya. Dengan tangan gemetar, ia menuangkan minuman bersoda ke dalam gelas bening, lalu meminumnya sekaligus tanpa ragu. Setelah menghabiskan segelas minuman, pria itu menghela napas lega sebelum merogoh dompetnya. Dari dalam dompet tersebut, Dr. Lana mengeluarkan selembar foto yang begitu berarti baginya. Fotonya bersama seorang wanita cantik yang memiliki senyum manis dan tatapan mata yang hangat. Dr. Lana menatap foto tersebut dengan tatapan fokus dan dalam, seolah-olah ia tengah berbicara dengan wanita dalam foto itu. Diiringi rasa rindu yang memenuhi hatinya, air mata mulai mengalir di pipi Dr. Lana, mencoba merasakan kehadiran wanita itu meski hanya dalam kenangan. Aku akan membuatmu kembali, walau apapun yang terjadi, ucap Dr. Lana yang menyentuh cincin yang melingkar jarinya. Rumah sederhana yang terdapat 2 kamar dan ruangan tidak begitu luas. Terlihat 2 wanita sedang berdebat. Seorang wanita paruh baya adalah ibu dari Aluna. Wanita itu tidak berhenti memukul putrinya karena melarikan diri dari rumah sakit. Mama, hentikan. Jangan pukul aku lagi. Nanti aku bisa cepat mati, pinta Aluna yang berusaha menghindarkan dirinya. Kenapa kamu lari lagi, ha? Apakah harus aku sendiri yang mengantarmu ke ruangan operasi? Suara ibunya meninggi dan kesal. Ma, dia adalah dokter pria. Aku tidak mau, jelas putrinya yang mencoba menghentikan ibunya. Mama tidak peduli lagi dia pria atau wanita. Yang penting tumormu segera dikeluarkan. Kalau tidak, percaya atau tidak, kamu akan kehilangannya. Apa kamu mau kehilangan sebelah dadamu? Ucapan ibunya menakuti putrinya. Tentu saja aku tidak mau, jawab Aluna. Besok aku yang akan membawamu sampai ke hadapan dokter itu. Aku akan menunggu kamu diperiksa. Bila perlu, aku juga akan menunggu di ruangan operasi. Pihak rumah sakit menelpon memintamu bekerja sama. Besok harus ke sana lagi, kata ibunya dengan nada tegas. Mah, apa bisa cari rumah sakit lain? Atau cari dokter lain saja, pinta Aluna. Setelah operasi, kamu tidak perlu lagi berjumpa dengan dokter itu. Untuk apa kamu harus malu seperti ini? Pergi tidur sana dan jangan berulah lagi, kata ibunya dengan nada tinggi. Galak sekali. Kenapa ibu-ibu kalau mengamuk menjelma menjadi harimau? Gerutu Aluna yang bangkit dan menuju ke kamar. Hei, siapa harimau? Hah? Teriak ibunya kesal. Ibu tetangga, jawab Aluna yang langsung masuk ke kamarnya.
menakutkan sekali, gumam Aluna yang menutup pintunya kembali. Keesokan harinya, Alunan dibawa ibunya kembali ke rumah sakit itu. Ia harus rawat inap di sana tanpa bisa menolak permintaan ibunya yang begitu tegas terhadapnya. Obati dirimu di sini dan jangan coba-coba melarikan diri lagi, kata ibunya dengan sedikit mengancam. Iya, jawab Aluna dengan terpaksa. Ia duduk di sofa kamarnya yang dia gunakan sebelumnya. Suster, tolong awasi anak ini. Kalau dia kabur lagi, ikat saja kaki dan tangannya. Dan pastikan dia patuh dan diperiksa dokter. Pesan ibunya pada suster. Suster dengan tersenyum dan menjawab, "Baik, Nyonya." Mana ada orang tua yang menyuruh orang lain mengikat anaknya sendiri, ujar Aluna dengan kesal. Kalau kamu masih tidak patuh, jangankan ikat. Aku juga akan meminta mereka mengurungmu di kamar, jawab ibunya dengan tegas. Mama selalu saja begini, gerutu Aluna. Tidak lama kemudian, Dokter Lana melangkah masuk ke kamar itu dengan jubah dokternya. Mendengar suara langkah kaki, Ibu Aluna menoleh ke arah dokter itu. Dalam seketika, mata wanita itu membulat besar menatap Dokter Lana yang menyapanya. "Saya adalah Dokter Lana," sapanya dengan senyum ramah. Bukannya ditanggapi, Ibu Aluna malah gemetar sehingga kedua kakinya berlutut di hadapan pria itu. "Ma, walau dokter ini tampan, kamu tidak perlu sampai berlutut di hadapannya," bisik Aluna di telinganya. Ibunya hanya diam dan gemetar seakan sedang ketakutan yang meliputi dirinya. Kedua tangannya gemetar dan terdiam tanpa kata-kata. Dokter Lana yang ingin memapah ibunya Aluna yang masih berlutut di sana, akan tetapi wanita itu menolak dengan cara sopan. Aku bisa berdiri, tidak apa-apa," ucap ibunya yang gugup. "Nyonya Aluna, apakah Anda baik-baik saja? Wajah Anda pucat?" tanya Dokter Lana dengan penuh perhatian. Aluna memperhatikan ibunya yang tiba-tiba tampak pucat dan lemas. "Mama, kenapa wajahmu tiba-tiba pucat? Apakah sakit? Bagaimana kalau minta Dokter Lana memeriksamu dulu?" tanya Aluna khawatir sambil memapah tubuh ibunya yang lemah. Ibu Aluna mencoba menahan rasa pusing yang melanda sambil merenung dalam-dalam. Kenapa dia sangat mirip dengan orang itu? Apakah aku salah mengenal orang atau bagaimana? Tapi dia terlihat tidak jahat dan baik, sementara orang itu terlihat sangat kejam dan tanpa cinta, gumam Ibu Aluna dalam hati, merasa bingung dan takut. Dengan susah payah, Ibu Aluna berusaha berdiri, meskipun kakinya masih lemas dan gemetar. Ketakutan yang mendalam melanda dirinya saat menatap wajah Dokter Lana yang berdiri di hadapannya. Wajah itu begitu mirip dengan sosok yang pernah dia temui, namun aura yang terpancar darinya berbeda. "Aku tidak sakit, mungkin hanya kurang tidur," jawab ibunya dengan alasan. "Ma, aku akan inap di sini sampai hasil laporan keluar. Bagaimana kalau Mama pulang istirahat dulu? Jangan bekerja hari ini." "Iya, Mama akan pulang. Kamu jangan berulah lagi dan bekerja sama dengan dokter," kata ibunya. "Nyonya Aluna, jangan khawatir. Tumor jinak tidak akan membahayakan pasien kalau cepat ditangani," kata Dokter Lana yang meyakinkan ibu pasiennya. "Aku percaya pada dokter," jawab Ibu Aluna yang terpaksa senyum. Tidak lama kemudian, ibunya Aluna beranjak dari kamar putrinya. Ia berjalan sambil mengingat kembali Dokter Lana yang dia temui tadi. Raut wajah wanita itu masih terlihat cemas dan takut. Tidak ada yang tahu apa yang ada di pikiran wanita berusia 50-an itu. Kalau dokter itu adalah orang yang sama,
Bagaimana dengan nasib Aluna nanti? Tapi dia sangat berbeda sekali. Apakah di dunia ada orang yang sangat mirip wajahnya? Gumam Mama Aluna yang cemas. Seorang suster datang menghampiri Mama Aluna dan menyapanya. "Nyonya?" "Suster, ada apa?" tanya Mama Aluna. "Hari ini obat Anda sudah bisa diambil. Jangan lupa rutin minum obatnya," pesan suster itu. "Iya, sebentar lagi aku akan mengambilnya," jawabnya. "Nyonya, apakah suami Anda mengidap penyakit yang sama?" "Suami?" Suster berbicara dengan nada lembut dan bersahabat kepada mamanya Aluna, menjelaskan tentang penyakit yang menurun kepada anak-anak dari orang tua yang mengidap penyakit yang sama. Wajah Mama Aluna tampak serius memperhatikan penjelasan suster tersebut. Iya, ketika kedua orang tua mengidap penyakit yang sama, maka anak-anak berkemungkinan besar juga akan mengidap penyakit yang sama dengan orang tuanya. Penyakit Huntington tersebut akan menurun ke anak-anak pasien, jawab suster. Mama Aluna mengangguk pelan, meresapi setiap kata yang diucapkan suster. "Ternyata begitu," jawabnya dengan suara lirih. Merasa prihatin, suster menawarkan saran kepada Mama Aluna. "Bukankah putri Anda rawat di sini? Bagaimana kalau kesehatannya diperiksa juga?" Namun Mama Aluna langsung menolak dengan tegas. "Tidak perlu, dia baik-baik saja selama ini. Hanya tumor yang menyulitkan hidupnya. Sisanya baik-baik saja," jawab Mama Aluna. "Kenapa harus diperiksa? Aku saja tidak menikah, apalagi punya anak," gumam Mama Aluna dalam hati. Cerita kali ini sampai di sini dulu ya. Kelanjutannya bakal kita bahas di episode berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan.